Hai Beauty Geeks, kembali lagi bareng Prof K, Dokter Anda Pendidikan Beauty Indonesia. Beauty Geeks, hari ini kita bakal ngebahas caranya membaca ingredient skincare. Nah, ini tuh ya sebenarnya agak-agak tricky karena kan banyak istilah yang susah-susah ya. Apalagi kebanyakan orang awam tuh bingung, apa sih nih acid, apa sih nih alkohol gitu kan. Dan kita pasti kalau mau belanja juga harus teliti gitu, jangan membeli kucing dalam karung. Oleh karena itu, Prof K ingin memberikan tips-tips yang mudah untuk kita bisa membaca ingredient skincare tapi dengan gampang aja gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk. Kita ambil contoh produknya N-Pure Cica Toner ya. N-Pure Cica Toner ini ingredients listnya yang nomor 1 itu aqua atau air, kemudian ada glycerin dan masih ada beberapa ingredients lain, dan si Centella asiaticanya ini ada di urutan kelima. Jadi di sini kita langsung aja lihat top 6 ingredients-nya yang ada di produk ini. Apakah sesuai? Kan ini nama produknya Centella asiatica Toner ya, atau Cica Toner. Berarti kita harapkan kalau misalkan si Centella asiaticanya ini masih ada di urutan atas-atas gitu, dan ternyata sesuai, berarti produknya legit. Nah, yang kedua, ini agak ribet ya sebenarnya peraturannya. Jadi menurut FDA atau BPOM Indonesia juga sebenarnya Prof K udah temuin ya. Itu tuh kalau misalkan ingredients-nya konsentrasinya di bawah 1%, maka bisa jadi penulisan urutannya tuh ngacak. Contoh nih, misalkan niacinamide konsentrasinya 0,5%. Terus habis itu dia ada baku ciolnya 0,9%. Bisa jadi si niacinamide-nya yang disebutin duluan. Terus gimana cara taunya kalau dia itu di bawah 1% atau enggak? Nah, ini ada triknya nih. Kalian harus cari kata ini, phenoxyetanol. Kalau misalkan ingredients-nya ada phenoxyetanolnya, maka bisa jadi itu di bawah 1% dan bisa jadi penulisannya ngacak. Dan kalian juga bisa tahu kalau misalkan si ingredients-nya itu konsentrasinya rendah karena di bawah 1% gitu. Bisa jadi produknya juga terlalu ini ya, mild gitu loh, terlalu apa ya, kurang nampol gitu kali ya. Nah, ini cara ketiga adalah cara yang paling praktikal dan Prof K paling suka. Kenapa? Karena gampang banget. Kalian tinggal masuk ke web Skin Karisma. Yang paling gampangnya sih, kalau Prof K boleh kasih saran, ini kalian bisa langsung cek di web skincare, namanya Skin Karisma. Di sini kalian bisa nge-screen ingredient skincare dari fungsinya, terus abis itu juga apakah dia ini bebas dari bahan-bahan yang kurang baik, contoh ya alcohol free, terus ada paraben free, sulfate free. Bahkan kalian bisa tahu apakah ingredients ini aman digunakan atau enggak untuk yang memiliki fungal acne. Selain Skin Karisma, ada yang namanya CosDNA. Jadi CosDNA ini adalah web yang membantu kita untuk menganalisa skincare ingredients berdasarkan fungsinya. Di sini kita bisa tahu fungsi-fungsi ingredients itu apa. Misalkan viscosity, atau untuk mengentalkan, atau ada juga moisturizing, yaitu untuk melembabkan, kayak gitu loh. Selain itu, ada juga Paula's Choice. Nah, Paula's Choice ini webnya ngebantu banget sih untuk kita bisa tahu fungsi dari ingredients tapi secara komprehensif ya. Contoh, kalian bisa search ingredients misalkan glycerin gitu. Di sini ada apa itu glycerin, fungsinya untuk apa. Jadi kayak ada artikelnya gitu loh. Kalian bisa tahu lebih lanjut dan kalian bisa cocokin apakah ini yang aku butuhkan atau bukan. Terakhir, tips dari Prof K ini paling penting sih. Kalian perhatiin apakah ada terkandung skincare ingredients yang harus dihindari. Contoh, alkohol denat. Alkohol denat itu bisa mengiritasi kulit, apalagi alkohol denatnya ada di top 6 ingredients. Waduh, semakin menjadi-jadi bukan? Tapi fragrance sendiri itu istilahnya juga banyak. Kalau misalkan fragrance-nya itu dari bahan alami, contoh ya essential oil, kalian juga mesti perhatiin essential oilnya tuh apa, karena beberapa essential oil itu bisa mengiritasi kulit, contohnya lemon atau lime gitu. Jadi kalian mesti benar-benar perhatiin nih, cek satu-satu gitu.
Beauty Geeks, dengan demikian kita simpulkan bahwa untuk membaca skincare ingredients, pastikan kalian ingat kalau yang paling atas itu adalah ingredients dengan konsentrasi yang paling tinggi. Makin disebut di awal, makin tinggi konsentrasinya. Kemudian kalian perhatikan apakah ada kata phenoxyetanol. Phenoxyetanol itu artinya ingredientsnya di bawah 1% dan bisa berarti tulisannya ngacak. Atau yang ketiga, kalian langsung cek aja di web yang udah tadi Prof K mention. Jangan lupa perhatiin ingredients yang harus dihindarin itu apa ya. Semoga kalian suka konten ini. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.